Malam itu dunia hiburan mendadak terhenyak. Sosok Irish Bella yang selama ini dikenal kalem dan tertutup, akhirnya buka suara soal mantan suaminya, Amar Zoni, yang kini mendekam di Nusa Kambangan. Dalam sebuah video singkat yang beredar di media sosial, mata Iris terlihat sayu namun penuh ketegaran, seolah menyimpan ribuan kata yang tak bisa diucapkan. Kalimatnya sederhana, tapi mengguncang hati publik. Semoga dia menemukan jalannya lagi. Tak butuh waktu lama, potongan video itu langsung jadi trending di berbagai platform. Warganet membanjiri kolom komentar dengan air mata dan doa. Ada yang bilang itu tanda cinta yang belum padam. Ada pula yang menyebut Iris hanya berusaha jadi manusia baik. Namun yang pasti, momen itu membuka kembali luka lama yang sudah lama ditutup rapat. Sebuah kalimat yang seharusnya biasa, kini berubah jadi simbol harapan, kesedihan, dan kerinduan dua hati yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan. Sejak video itu muncul, media gosip seolah berlomba-lomba mengupas maknanya. Ada yang menuduh video itu hasil editan lama. Ada pula yang yakin itu rekaman baru saat Iris selesai syuting sebuah acara religi. Tapi yang membuat publik terdiam adalah ekspresinya yang jujur. Tatapan kosong namun lembut. Senyum samar yang menyembunyikan rindu. Banyak netizen merasa bahwa di balik kata memaafkan, masih ada cinta yang belum tuntas. Bahkan, seorang sumber dekat sempat membocorkan bahwa Iris memang sempat menitipkan pesan untuk Amar melalui orang kepercayaannya. Pesan itu berisi doa agar Amar bisa melewati masa kelamnya dan kembali menjadi ayah yang baik bagi anak-anak mereka. Meski belum ada bukti kuat, gosip ini langsung membakar rasa penasaran publik. Apalagi ketika pihak kuasa hukum Amar dikabarkan sempat menanyakan kemungkinan Iris datang menjenguk. Isu ini membuat banyak pihak kembali berspekulasi. Apakah masih ada ruang kecil di hati Iris untuk sosok Amar Zoni? Di sisi lain, kabar dari balik jeruji Nusa Kambangan juga tak kalah mengejutkan. Menurut beberapa sumber internal, kondisi Amar kini makin berat. Ia ditempatkan di area pengawasan ketat karena dugaan adanya peredaran barang haram di dalam lapas. Namun menariknya, sejak kabar itu mencuat, sikap Amar justru berubah. Ia lebih banyak berdiam diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menolak diwawancarai media. Beberapa petugas bahkan menyebut Amar sering terlihat menulis sesuatu di malam hari. Tak ada yang tahu isi tulisannya, tapi gosip cepat beredar bahwa ia menulis surat untuk seseorang di luar sana. Seseorang yang dulu menjadi rumah baginya. Nama Iris pun langsung dikaitkan. Apakah surat itu benar dikirim untuknya? Tak ada bukti, tapi rumor itu saja sudah cukup untuk membuat publik tersentuh. Netizen percaya, di balik semua kesalahan, mungkin masih tersisa rasa yang tulus. Sejumlah akun gosip besar seperti @lambeupdate dan @rumpiviral langsung mengunggah teori mereka. Ada yang percaya Iris sudah membaca surat itu. Ada yang menilai ia hanya berusaha menjaga citra. Namun yang membuat semuanya terasa menyayat adalah potongan gambar Iris dalam sebuah acara syuting. Ia tampak menatap langit sambil mengusap air mata. Kalimat yang menyertai foto itu adalah, "Kadang cinta tak selalu harus bersama, cukup saling mendoakan dari jauh." Unggahan itu langsung viral dan dikaitkan dengan situasi Amar di penjara. Publik pun terbelah antara yang percaya dan yang menilai itu sekadar kebetulan. Tapi apapun kebenarannya, satu hal jelas, kisah Iris dan Amar kembali jadi sorotan nasional. Dua nama yang dulu identik dengan cinta, kini berubah jadi simbol dari kehilangan dan penyesalan. Di tengah ramainya isu tersebut, muncul kabar baru yang tak kalah mengejutkan. Katanya, Iris sempat mengirimkan sesuatu ke lapas Nusa Kambangan. Bukan barang mahal, bukan uang, tapi sebuah buku doa dan sepucuk surat kecil bertuliskan, "Semoga kau kembali pulang dalam keadaan baru." Apakah benar itu darinya? Tak ada yang bisa memastikan, tapi cerita itu sudah terlanjur menyebar luas. Beberapa penggemar menangis membaca potongan tulisan tersebut, merasa bahwa cinta sejati memang tidak harus dimiliki, tapi bisa diungkap lewat doa. Kalimat itu menjadi trending topik dan memunculkan ribuan komentar dari warganet yang merasa terharu. Dalam sekejap, kisah mereka kembali menjadi topik paling dicari di dunia hiburan tanah air.
Namun tak sedikit pula yang menilai semua ini hanyalah drama media. Beberapa pihak menuding Iris dan timnya sengaja memanfaatkan situasi untuk menaikkan citra. Tapi tuduhan itu justru dibantah oleh orang-orang terdekat Iris yang menyebut bahwa ia sudah lama menjauhi dunia gosip dan fokus pada karir serta anak-anaknya. Dalam sebuah wawancara singkat, Iris hanya menjawab datar. "Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik." Kalimat sederhana, tapi seolah mengandung 1000 makna. Ia tidak membela, tidak menyangkal, hanya melepaskan semuanya pada takdir. Mungkin karena di hatinya sudah tak tersisa marah, hanya doa dan harapan agar masa lalu yang kelam bisa berubah menjadi pelajaran berharga. Sementara itu, para penggemar mulai melihat perubahan besar pada diri Amar. Dulu dikenal emosional dan meledak-ledak, kini ia lebih tenang. Beberapa narapidana bahkan menyebut Amar sering memimpin doa bersama dan membaca kitab suci. Ada yang bilang ia sedang menjalani fase tobat. Tapi yang membuat publik semakin tersentuh adalah rumor bahwa Amar sempat menulis kalimat menyayat dalam surat pribadinya. "Aku tidak meminta untuk kembali, hanya agar dia tahu aku menyesal." Kalimat itu dianggap sebagai pengakuan jujur yang belum pernah terucap. Dan bagi sebagian orang, itu cukup untuk menebus kesalahan. Di luar sana, Iris pun tampak semakin matang. Ia tidak lagi tampil glamor seperti dulu, melainkan lebih anggun dan sederhana. Banyak yang menilai perubahan penampilannya adalah bentuk pertumbuhan batin. Beberapa kali, ia tampil dalam acara religi dan membicarakan tentang memaafkan. Tanpa menyebut nama, ucapannya seperti menggambarkan isi hatinya sendiri. Kadang yang kita cintai bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga dalam doa. Kalimat itu disambut haru oleh penonton dan langsung dikaitkan dengan sosok Amar. Sekali lagi, Iris membuktikan bahwa ia bisa tetap kuat meski hatinya mungkin pernah hancur. Seiring waktu, masyarakat mulai melihat kisah ini bukan sekadar drama percintaan selebriti. Mereka mulai memaknai perjalanan Iris dan Amar sebagai bentuk nyata dari ujian kehidupan. Banyak netizen menulis komentar bijak. Mungkin ini cara Tuhan menyelamatkan mereka. Amar disucikan lewat penderitaan, dan Iris diuji lewat kesabaran. Kalimat itu menjadi refleksi banyak orang yang percaya bahwa cinta sejati tidak selalu harus berakhir di pelaminan, tapi di dalam hati yang ikhlas melepaskan. Kini keduanya menjadi simbol bahwa setiap manusia bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit dan memaafkan. Dan kini, pertanyaan terbesar yang masih menggantung di benak publik adalah, apakah Iris Bella benar-benar akan datang menjenguk Amar di Nusa Kambangan? Apakah dua hati yang dulu bersatu itu akan kembali bertemu meski hanya untuk saling menatap tanpa kata? Tak ada yang tahu pasti. Tapi jika itu benar terjadi, mungkin seluruh Indonesia akan kembali meneteskan air mata, karena kisah ini bukan sekedar gosip, bukan sekedar drama. Ini adalah cermin dari cinta yang diuji, hati yang terluka, dan jiwa yang berusaha sembuh. Amar Zoni dan Iris Bella kini bukan lagi hanya nama, tapi legenda cinta yang mengajarkan bahwa kadang melepaskan adalah bentuk cinta paling tulus.